Selamat datang di Pulau Siau, sebuah surga tersembunyi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pulau yang luasnya sebesar kota Medan ini memiliki gunung api bernama Karangetang sebagai ciri khasnya. Tarsius, fauna ini hanya terdapat di Pulau Siau alias endemik Siau. Ada 9 jenis spesies Tarsius di dunia. 7 diantaranya tersebar di Sulawesi, Indonesia, dan 2 sisanya ada di negara Filipina. Dan salah satu yang berada di Pulau Sulawesi bertengger tepat di depan saya saat ini. Namanya Tarsius tumpara bahasa Latinnya. Jadi memang Tarsius yang ada hanya di Pulau Siau ini, dan ada pulau-pulau sekitarnya punya juga Tarsius tumpara. Kenapa disebut Tarsius tumpara? Tumpara itu adalah nama sebutan nama lokal ya untuk Tarsius. Yang mana. Agar bisa melihat lebih dekat, kami mencoba memancingnya dengan umpan belalang yang sudah kami siapkan. Selain menyantap serangga, Tarsius terkadang juga memangsa hewan lain seperti kadal, burung kecil, hingga kelelawar. Oh iya, loncat. Sini dong ke bawah. Dia ke bawah. Dia dapat belalang alami tanpa harus kita kasih makan. Itu lihat, kelihatan nggak? Itu kita lagi dipantatin sama Tarsius. Ini dia Tarsius Siau atau Tarsius tumpara. Ini binatang ini luar biasa cantik. Tarsius hidup secara berkelompok. Tak heran, bila kita sudah menemukan 1 ekor, maka kita bisa menemukan anggota keluarga lainnya. Jadi Tarsius ini, kalau tadi kita lihat memang ini malam-malam jadi harus pakai lampu. Dia keluar itu mulai menjelang maghrib sekitar jam 5 sampai dengan pagi hari dia baru kembali lagi ke sarangnya. Jadi kalau memang disebut sebagai hewan nokturnal. Matanya yang besar itu membantu dia melihat dalam minim cahaya. Makanya matanya itu besar sekali. Bahkan lebih besar dari otaknya. Ya. Tuh lihat, dia nengok ke arah sini. Dia nengoknya keren banget. Bisa dari depan terus ke belakang situ. Aduh, nggak bisa. Ya tuh bisa nengoknya 180 derajat dari depan ke belakang. Kalau kita cuma 90. Luar biasa itu. Di sini katanya bisa mendekat karena udah biasa dengan manusia ya. Kita ke sana lihat. Oh my god. Lihat dia ngeliatin. Matanya yang besar ngeliatin aku. Itu lihat. Dekat lagi mau. Bisa lagi. Wow, katanya masih bisa mendekat. Come on. Dia loncat. Tapi bisa sedekat ini dengan Tarsius itu luar biasa. Tarsius memiliki predator alami seperti burung hantu, ular, dan kucing hutan. Proses rantai makanan alami ini senantiasa menjaga populasi Tarsius berada dalam jumlah yang seimbang di alam liar. Yang menjadi masalah adalah ketika manusia mulai ikut ambil bagian di dalam lingkaran ekosistem ini. Penyebab utamanya sebetulnya adalah karena bertambahnya populasi manusia yang secara otomatis akan membuat pembukaan lahan untuk berkebun, untuk rumah. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah pemburuan. Pemburuan bisa untuk dijual, jadikan peliharaan, ataupun dimakan. Kebayang nggak sih? Itu kan kecil ya. Apa kenyang gitu, mendingan sekalian aja ayam gitu yang besar. Bila berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara, untuk saya wajib hukumnya absen di perairan Kota Bitung. Tujuannya demi bertemu dengan makhluk unik di perairan Lembeh. Sekarang saya sudah ada di Lembeh. Selat Lembeh. Selat Lembeh, tepatnya.
Terus jadi ada apa aja nanti kita di sini? Di sini kita makan, jadi kita di sini biasanya ada udang-udang kecil, ada kepiting-kepiting kecil, terus nanti kita coba cari electric lamp ya. Oh ya, kalau electric lamp itu Iya. emang jarang nemuin electric lamp tuh. Jadi nanti kalau kita lihat electric lamp itu lucu sekali, ada kayak semacam listrik kayak gitu. Pokoknya itu keren. Nah, belum apa-apa, mata saya sudah disuguhi oleh parade siput laut berwarna-warni alias nudibranch. Bagi pecinta fotografi bawah laut, tak lengkap rasanya menyelam di lembeh bila hanya bersenjatakan mata telanjang saja. Seperangkat alat foto, wajib hukumnya dibawa ikut turun ke dalam laut. Pastinya, nudibranch berjenis Nembrota camberline ini menjadi salah satu objek yang tak boleh dilewatkan. Parade nudibranch masih berlanjut. Tercatat ada sekitar 3.000 nudibranch di seluruh dunia. Spesies ini memiliki warna dan kombinasi yang berbeda satu dengan yang lain. Warna cerah pada kulit nudibranch diperoleh dengan menyerap zat warna yang terkandung pada mangsanya, yaitu koral, spons, dan telur ikan. Beberapa jenis nudibranch tak hanya memiliki zat warna, namun juga zat racun mangsanya pun dapat ia serap, sehingga menjadikan tubuh sang nudi ikut beracun. Nah, racun inilah yang dijadikan senjata andalan untuk melindungi hewan lucu ini dari gangguan predator. Kalau yang satu ini dijamin unik dan ajaib. Yup, electric lamp. Tidak seperti namanya, electric lamp ternyata tidak mengeluarkan listrik sama sekali. Kilatan cahaya seperti listrik ini ternyata adalah pantulan dari sinar matahari atau senter para penyelam. Hal ini dikarenakan tepat pada bagian yang berpendar terkandung silika. Yup, silika, salah satu unsur kimia yang menyusun kaca, sehingga sangat mudah untuk memantulkan cahaya. Yuk, sekarang pindah ke hewan lainnya. Ini dia, sang jagoan lautan, mantis shrimp. Layaknya makhluk yang gagah, udang ini kerap melayangkan tinju dari kedua tangannya yang tersembunyi di bawah kepala. Siapa bilang kepiting bentuknya cuma seperti yang tersaji di atas piring? Hewan berambut ungu seperti ini pun masuk dalam kategori kepiting. Nama latin hewan ini adalah Laurea siagiani. Siagian mirip dengan nama salah satu marga Batak di Indonesia ya. Jelas, karena penemu hewan ini adalah Wali Siagian, salah satu penyelam Indonesia. Nama sang penemu pun diabadikan sebagai nama latin spesies ini. Beribu satu cara biota laut beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan melakukan penyamaran. Ini contohnya, frogfish. Dengan menyamar sebagai spons, frogfish dapat mendekati mangsanya tanpa terdeteksi. Di saat matahari kembali ke peraduannya, saat itu juga satu makhluk unik lainnya muncul. Mandarin fish. Mendengar namanya, pasti banyak yang menebak kalau ikan ini berasal dari negeri tirai bambu. Sebenarnya ikan ini dipanggil Mandarin fish karena corak tubuhnya yang mirip dengan jubah petinggi kerajaan-kerajaan Cina.
Sebelum matahari tenggelam, Mandarin fish jantan dan betina akan sibuk melakukan ritual perkawinan. Betina dan jantan yang telah cocok akan berenang berdekatan. Perjalanan di Sulawesi Utara masih berlanjut. Sekarang saya sudah berada di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Letak geografisnya yang berbatasan dengan laut membuat Tahuna kaya akan sumber daya alam laut. Udah mau mancing ya Pak? Ini kalau kita lihat nih mancing ini harus bawa janur dan berkarung-karung batu. Sedikitnya nyambung kan kelihatannya, tapi sebetulnya inilah teknik salancing itu. Coba Pak diperagain Pak, gimana Pak? Ragam cara memancing pun berevolusi di sini. Contohnya dengan teknik salancing ini. Kail yang telah dilengkapi dengan umpan ditenggelamkan dengan bantuan batu. Ketika sudah mencapai dasar, tali ditarik dengan sedikit bertenaga agar daun terputus dan kail pun bebas. Nah, ini juga ada umpan yang lain. Ini mengkilat-mengkilat gini. Mengkilat-mengkilat gini. Ini kalau di air dia akan shiny gitu ya. Ada cahaya-cahaya Pak ya. Ini menarik ikan-ikan mangsa untuk mengambil umpan ini karena dikiranya itu ikan mangsanya. Tak berapa lama, buruan pun kami dapatkan. Right, kalau kata. Lihat nih, wih, dapat GT, Golden Trevally. Tapi kalau di sini biasa sebutnya dengan ikan kue. Wah, ini GT-nya masih ukuran kecil. Saya kalau diving pernah ketemu yang besar. Tapi ini yang nikmat kali ya, Pak? Ukuran-ukuran segini ya. Wah, dijual berapa ini Pak kalau kayak gini? Biasa ini 10.000. 10.000? Iya. Oh. Kebayangkan dengan harga-harga yang kalau untuk warga Jakarta, kebayang ya harga ikan tidak akan semurah 10.000. Dapat nih bobara, GT, kue, nah itu nama-namanya. Tapi masih ukurannya masuk kecil ini apa ya? Ini kalau pakai salancing ini bisa ukuran besar. Yang besar-besar. Ukurannya ada yang bisa semeter gitu nih, setengah meter ya. Nah ini ukuran kecil. Pak, coba lihat dapat ikan apa? Oh sama bobara juga. Sama juga bobara. Beragam teknik penangkapan ikan, beragam pula teknik pengolahan. Wah ini kurang gede nih Pak ini kayaknya. Kali ini saya mau memakan ala Jepang alias dimakan mentah. Kalau di sini sashiminya itu gendut-gendut seperti ini. Jadi campurannya itu sangat mudah. Cuma ada jeruk, bawang, garam, tomat, sama kalau senang pedas ya ditambah cengek. Cengek apa ya? Cabai rawit. Cara sashimi ala apa nih Pak? Ala sangir. Ala sangir, sashimi ala sangir. Ini kulitnya tidak apa-apa ya? Apa-apa. Justru kulitnya ini kalau kata Bapak itu adalah rasanya manis. Ini apa ini? Ke bawah. Kalau pakai nasi enak juga. Enak. Nasi turun tapi nasi. Jadi nggak apa maksudnya nggak gitu loh. Bila sebelumnya saya menyelam di Selat Lembeh, sekarang saya akan mengintip potensi bawah laut Tahuna. Sedang asyik menyelam, tiba-tiba terlihat ada seorang nelayan yang sedang melakukan molo atau spear fishing. Tak lama, ikan kerapu sudah berada di ujung panah. Selain kerapu, ada juga tangkapan lain yang unik nih. Pufferfish atau ikan buntal. Ikan ini memiliki senjata alami yang sangat menarik. Ketika merasa terancam, pufferfish akan menggembungkan tubuhnya agar terlihat lebih besar.
Tujuannya tak lain membuat takut para predator atau menyulitkan mereka untuk memakan sang ikan buntal. Weh Pak, dapat apa aja Pak? Ikan loi ini. Ini apa oloy? Iya, ikan loi. Ikan loi. Iya. Nah ini sebetulnya yang bikin saya penasaran adalah ikan loi. Kalau ini kan sunu udah biasa, ini juga udah biasa bisa dimakan. Nah tapi kalau yang ini dimakan Pak? Iya, dimakan ini karena ini kok ikan beracun ini. Iya itu beracun Pak memang. Kalau di Jepang tuh seringnya kan disebutnya fugu, itu ikan beracun dan tidak ada orang yang mau makan ini di daerah lain Pak. Kotoran sini, Pak. Di sini mau Makan ini. makan. Ya. Terus nggak ada yang kejang-kejang. Saya pengen, jadi pengen lihat prosesnya gimana. Yuk Pak, yuk Pak. Oke. Saya boleh lihat toh prosesnya kan? Langsung. Habis susu, oke. Kok kasihan ya lihat dia, karena kulitnya tebal nggak kayak ikan biasanya. Faktanya, pufferfish adalah salah satu ikan yang paling beracun di dunia. Liver, kulit, dan ovariumnya mengandung tetrodotoxin, yaitu suatu zat kimia yang 100 kali lebih mematikan dibandingkan sianida. Namun bagi warga Malebur, Kelurahan Santiago, Tahuna, ikan buntal adalah menu santapan mereka sehari-hari. Ini adalah si racunnya itu, jadi kalau kita ambil berarti aman untuk dimakan. Oh ini ada yang lebih besar lagi, lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau sebesar ini ya seperti ini. Ini setengah beras kali ya, beras potong. Wah ini muda nih Om ya ini ya. Ini hijau muda dan warnanya dan lembek. Jadi salah satu bukan wajib sih ya, cuma dianjurkan kita pakai daun sirsak ini untuk memasak loi ini, atau kalau biasa sebut kalau orang Jepang tuh fugu. Itu salah satu makanan paling mematikan di dunia loh itu loh. Jadi ini bisa mengurangi efek-efeknya kalau memang ada racun yang tertinggal. Tapi kalau kata Om sih aman. Aman. Jadi ini adalah salah satu penawar yang digunakan warga di sini ya. Iya. Nah, ada satu lagi dari Tahuna yang membuat saya takjub. Nah ini chefnya, kanan kiri saya Om Arwin dan Om Aldi. Tapi saya yakin ini aman karena ini memang sudah makanan dari nenek moyang. Bahkan sudah sebelum lahir sudah ada tuh makan ini tuh.